Добро пожаловать в Международное оборонное обозрение. Сегодня мы обсуждаем новое поколение аэрокосмических технологий. Guten Abend und willkommen zu Defense News International. Die heutigen Schlagzeilen konzentrieren sich auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Program jet tempur ringan siluman Rusia Sukhoi Su-75 Checkmate memasuki fase paling krusial menjelang target uji terbang perdana yang diarahkan ke tahun 2026. Setelah diperkenalkan ke publik pada 2021 sebagai konsep stealth berbiaya rendah, proyek ini kini berada pada tahap validasi teknis yang menentukan apakah Checkmate akan benar-benar bertransformasi menjadi platform operasional atau tetap menjadi proyek demonstratif. Perkembangan terbaru menunjukkan fokus pada penyelesaian struktur prototip uji darat, integrasi mesin tunggal, serta sinkronisasi sistem avionik digital sebelum memasuki fase taksi tes dan perluasan envelope penerbangan. Secara desain, Su-75 mengusung filosofi pesawat tempur generasi kelima dengan pendekatan efisiensi biaya. Konfigurasi single engine dipilih untuk menekan ongkos produksi dan operasional, sementara bentuk badan bersudut tajam. Internal weapon bay, serta intake udara tersembunyi diarahkan untuk menurunkan radar cross-section. Namun hingga saat ini, kemampuan siluman yang diklaim masih bersifat teoritis karena belum tersedia data uji radar independen maupun performa penerbangan nyata. Bagi analis militer, pembuktian teknis di udara menjadi faktor utama yang akan menentukan legitimasi klaim stealth tersebut. Tantangan terbesar program ini terletak pada aspek industri dan rantai pasok teknologi. Sanksi internasional, keterbatasan komponen mikroelektronik presisi, serta prioritas produksi militer jangka pendek membuat jadwal pengembangan beberapa kali bergeser. Dalam industri dirgantara pertahanan, konsistensi timeline dan kepastian produksi massal merupakan indikator utama kepercayaan pasar. Keterlambatan berulang tanpa demonstrasi terbang berisiko menurunkan daya tawar ekspor. Meskipun konsep yang ditawarkan tetap menarik bagi negara dengan anggaran pertahanan terbatas, di sisi lain, nilai jual strategis Su-75 juga terletak pada rencana integrasi konsep Mannet-Unmanned Teaming, di mana pesawat berawak dapat beroperasi bersama drone tempur sebagai wingman. Konsep ini memungkinkan pembagian risiko misi, pengintaian jarak jauh, hingga penetrasi pertahanan udara dengan tingkat ancaman lebih rendah bagi pilot. Meski demikian, varian tanpa awak masih berada pada tahap konsep dan demonstrasi model, belum memasuki fase prototipe terbang, sehingga lebih tepat dipandang sebagai arah pengembangan jangka menengah ketimbang kemampuan awal operasional. Tahun 2026 dipandang sebagai titik validasi teknis sekaligus reputasional bagi program Checkmate. Jika uji terbang berhasil dan data performa dapat diverifikasi, Rusia berpotensi memperoleh kembali momentum di pasar jet tempur modern dengan menawarkan platform stealth yang lebih ekonomis. Sebaliknya, apabila kembali terjadi penundaan, skeptisisme analis dan calon pembeli diperkirakan meningkat tajam. Dengan demikian, nasib Su-75 kini berada pada satu parameter utama, keberhasilan pembuktian performa nyata di udara yang mampu mengubah statusnya dari janji konsep menjadi kekuatan tempur yang terukur. Dalam konteks pasar global, Rusia secara tidak langsung memposisikan Su-75 sebagai produk ekspor untuk negara-negara yang menginginkan jet tempur generasi kelima dengan biaya lebih terjangkau dan opsi kustomisasi sistem senjata. Indonesia kerap disebut dalam berbagai analisis sebagai salah satu pasar potensial, bukan dalam arti kontrak resmi, melainkan sebagai negara dengan kebutuhan modernisasi armada tempur jangka panjang dan minat terhadap diversifikasi sumber alutsista. Pertimbangan Indonesia biasanya mencakup aspek transfer teknologi, interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada, serta stabilitas dukungan logistik dan politik jangka panjang. Faktor yang sama pentingnya dengan spesifikasi teknis pesawat itu sendiri. Nasib Sukhoi Su-75 Checkmate tidak akan ditentukan oleh brosur pameran, animasi digital, atau janji spesifikasi di atas kertas. Dunia pertahanan hanya mengakui satu bahasa: pembuktian di udara. Tahun 2026 akan menjadi garis pemisah antara ambisi dan realitas. Apakah Checkmate benar-benar lahir sebagai kekuatan tempur baru, atau sekadar menjadi proyek yang terlambat oleh tekanan waktu dan industri? Bagi negara-negara calon pengguna, termasuk Indonesia yang terus memantau dinamika modernisasi jet tempur global, keputusan tidak pernah sesederhana harga atau desain. Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan udara,
keberlanjutan logistik, serta keseimbangan geopolitik jangka panjang. Karena dalam dunia militer, setiap pembelian bukan hanya soal pesawat, tetapi soal arah strategi nasional puluhan tahun ke depan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!